Pernah enggak kamu ngerasa hidup di usia 20-an itu campur aduk banget? Kadang semangat tinggi, kadang bingung mau kemana. Temen-temen ada yang udah nikah, ada yang udah punya bisnis, ada juga yang masih kuliah. Lalu kita nanya, sebenarnya aku harus apa sih sekarang? Usia 20-an memang masa yang membingungkan. Kita udah nggak bisa dibilang remaja, tapi juga belum sepenuhnya mapan. Tapi justru di masa inilah kita sedang meletakkan pondasi hidup. Apa yang kita latih di usia ini akan sangat menentukan hidup kita di usia 30-an, bahkan 40-an nanti. Itulah kenapa hari ini aku mau sharing 10 skill penting yang harus kamu latih di usia 20-an. Skill-skill ini bukan teori kosong, tapi benar-benar hal yang bisa bikin hidupmu lebih terarah, lebih stabil, dan lebih siap menghadapi masa depan. Skill yang pertama adalah manajemen waktu. Banyak orang bilang waktu itu uang, tapi menurut aku, waktu itu lebih mahal daripada uang. Kenapa? Karena uang bisa dicari lagi, tapi waktu yang terbuang enggak akan pernah kembali. Coba refleksi sebentar. Berapa sering kita bilang, aku sibuk, padahal yang terjadi bukan sibuk, tapi enggak tahu cara mengatur waktunya. Contohnya, main HP 3 jam, tapi belajar cuma 15 menit. Nongkrong bisa sampai tengah malam, tapi baca buku 1 halaman aja malas. Tips yang praktis yaitu, yang pertama, malam sebelum tidur, tulis 3 hal utama yang mau kamu selesaikan besok. Yang kedua, gunakan metode time blocking. Tentukan jam tertentu buat kerja, belajar, hiburan, dan istirahat. Yang ketiga, jangan takut bilang tidak untuk hal yang enggak penting. Kalau kamu bisa nguasain ini, hidupmu akan lebih teratur. Karena orang sukses bukan mereka yang punya lebih banyak waktu, tapi mereka yang tahu cara menggunakan waktunya. Skill yang kedua yaitu komunikasi efektif. Pernah enggak kamu lihat ada orang yang biasa-biasa saja, tapi karirnya melesat? Kadang alasannya bukan karena dia paling pintar, tapi karena dia bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasi itu ada 3 hal penting. Yang pertama, menyampaikan ide dengan jelas, jangan muter-muter. Yang kedua, mendengarkan dengan empati, orang suka merasa didengar. Yang ketiga, bahasa tubuh, senyum, kontak mata, intonasi suara, semua itu penting. Tipsnya, kalau ngobrol, coba ulangi poin orang lain dengan kata-katamu sendiri, biar dia merasa kamu benar-benar dengar. Kalau presentasi, latihan dulu di depan kaca. Dan yang penting, jangan cuma pengen didengar, tapi juga belajar mendengar. Komunikasi yang baik bisa bikin kamu lebih dipercaya, lebih dihargai, dan lebih mudah membuka pintu rezeki. Yang ketiga, melek finansial. Usia 20-an itu masa transisi. Banyak yang baru dapat penghasilan sendiri. Sayangnya, banyak juga yang terjebak gaya hidup konsumtif. Gajian baru masuk, langsung habis buat jajan, nongkrong, atau beli barang cuma karena FOMO. Aku pernah ngalamin ini, dan hasilnya stres. Bukan karena uang kecil, tapi karena aku nggak bisa ngatur. Tipsnya yaitu yang pertama, terapkan rumus sederhana 50-30-20, yaitu 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan atau investasi. Yang kedua, jangan menabung sisa uang, tapi sisihkan dulu di awal. Yang ketiga,
Kalau bisa, mulai belajar investasi kecil-kecilan, misalnya reksadana atau emas. Percaya deh, uang yang kamu simpan dan investasikan di usia 20-an akan sangat menolong di usia 30-an. Skill yang keempat yaitu adaptasi. Hidup itu penuh kejutan. Kamu bisa aja kuliah jurusan A, tapi kerja di bidang B. Kamu bisa punya rencana C, tapi akhirnya dipertemukan dengan jalan D. Pertanyaannya, apakah kamu siap menyesuaikan diri? Orang yang sukses biasanya bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat belajar dan beradaptasi. Di era digital ini, skill yang kamu kuasai hari ini bisa aja usang dalam 5 tahun. Jadi jangan kaku, jangan gengsi, dan jangan takut mulai dari nol. Skill yang kelima, mengendalikan emosi. Usia 20-an sering banget penuh drama. Insecure, overthinking, iri dengan pencapaian orang lain, marah kalau gagal. Tapi justru disinilah kita belajar dewasa. Kamu gak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar, tapi kamu bisa mengontrol responmu. Misalnya, gagal interview, jangan mikir, aku gak berguna. Tapi ubah jadi, oke, aku harus belajar lebih banyak. Atau ditolak gebetan nih, jangan mikir aku jelek, tapi berarti bukan dia yang terbaik buat aku. Tipsnya, latih pause button, yaitu kalau emosi, diam 10 detik, tarik nafas dalam, baru respon. Tulis emosi di jurnal, kadang menulis bisa jadi terapi. Cari outlet sehat, olahraga, doa, atau ngobrol sama orang yang dipercaya. Orang yang bisa mengendalikan emosinya biasanya juga bisa mengendalikan hidupnya. Skill yang keenam yaitu problem solving atau critical thinking. Hidup pasti selalu ada masalah. Bedanya, ada orang yang cuma mengeluh, ada juga yang mencari solusi. Kalau kita mau naik level, kita harus belajar jadi problem solver. Tipsnya yaitu yang pertama, identifikasi masalah inti. Kadang yang kita ributkan cuma gejala, bukan akar masalahnya. Yang kedua, brainstorm solusi. Jangan takut terlihat bodoh. Yang ketiga, evaluasi hasilnya. Kalau gagal, coba cara lain. Orang yang bisa berpikir kritis biasanya lebih dihargai, karena mereka bukan cuma mengikuti, tapi bisa memimpin. Skill yang ketujuh, networking. Pepatah bilang, kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Kalau mau jalan jauh, jalan bareng-bareng. Relasi itu penting, bukan cuma buat karir, tapi juga untuk dukungan emosional. Networking bukan berarti kamu harus kenal orang terkenal. Mulailah dari hal kecil. Jaga hubungan baik dengan teman sekolah, rekan kerja, atau komunitas. Kuncinya jangan cuma datang kalau butuh, tapi jaga hubungan dengan tulus. Skill yang kedelapan, disiplin dan konsistensi. Motivasi itu gampang naik turun. Hari ini semangat, besok loyo. Yang bikin kita bertahan adalah konsistensi. Contohnya, olahraga 10 menit setiap hari lebih bermanfaat daripada olahraga 3 jam tapi cuma sebulan sekali. Menulis 1 halaman tiap hari lebih berguna daripada nulis 20 halaman tapi setahun sekali. Kebiasaan kecil kalau konsisten bisa mengubah hidupmu. Skill yang ke-9 yaitu skill digital. Kita hidup di era digital. Pekerjaan, bisnis, bahkan relasi banyak yang dibangun lewat dunia online. Kalau kamu masih gaptek, kamu bakal gampang tertinggal. Minimal kuasai email, presentasi, Excel, dan media sosial. Kalau bisa lebih, seperti desain, editing video, coding, atau digital marketing,
itu bisa jadi senjata besar buat masa depanmu. Skill yang ke-10 yaitu belajar mandiri. Kita nggak bisa lagi menunggu orang lain ngajarin. Dunia berubah cepat, dan kalau kita nggak belajar, kita akan ketinggalan. Untungnya, sekarang kita punya internet, buku, kursus online, semua bisa jadi guru. Jadi jangan malas belajar. Ingat, belajar itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Nah, itu dia 10 skill yang menurut aku wajib banget kita latih di usia 20-an. Aku tahu, kedengarannya banyak, tapi kamu nggak harus menguasai semuanya sekaligus. Mulailah dari satu skill dulu, pelan-pelan dan konsisten. Sekarang aku mau tanya, dari 10 skill tadi, mana yang paling kamu rasain penting buat kamu mulai duluan? Tulis di komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa belajar bareng di video berikutnya. Sampai ketemu, semangat bertumbuh, semangat berkembang.